Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Berani Ternak, channel yang membahas tentang suksesnya ternak ayam petelur dan peternakan ayam. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perlukah ayam petelur rumahan divaksin. Perlu kita tahu dalam hal ini kita harus tahu skala rumahan itu seperti apa. Skala rumahan adalah ayam yang dipelihara sebagai hobi. Biasanya skala rumahan itu ayam petelurnya di bawah 100 ekor. Tetapi kita sudah membuktikan dan punya contoh peternak rumahan yang pernah saya bahas ayamnya di video yang lain. Dari pertama beli itu umur 14 minggu. Beli di pengusaha pembesaran ayam petelur remaja. Sampai sekarang ini umur ayamnya sudah 1 tahunan. Divaksin pun belum pernah, baik vaksin suntik maupun vaksin air minum. Ayamnya juga jarang dikasih antibiotik dan jarang juga divitamin. Ayamnya juga sehat terus dan tidak pernah sakit parah ya. Kalaupun sakit itu pernah. Ini ya pemilik ayamnya yang tidak pernah divaksin untuk ayamnya. Ketika ayamnya sakit mudah untuk menanganinya ya. Dan dibelikan pel antibiotik dan air minumnya dikasih antibiotik juga mudah sembuh ya. Perlu diketahui ketika beli ayam petelur dulu umur ayamnya itu 14 minggu. Itu sudah pernah vaksin ya untuk ayamnya dari masa kecil karena memang belinya di penjual ayam petelur remaja atau pengusaha jual ayam petelur remaja. Jadi masa kecilnya punya riwayat pernah divaksin ya, tetapi tidak lengkap. Tidak lengkapnya karena belinya umur 14 minggu. Jadi untuk umur 14 minggu ke atas itu harus kita sendiri yang mulai memvaksinnya sendiri ya. Jadi vaksin lanjutan itu harus kita sendiri yang memvaksinnya. Jadi kalau ternak ayam petelur skala rumahan itu apa sih pentingnya vaksin? Pentingnya vaksin itu agar ayam sehat. Kalau ayam sehat, telur yang dihasilkan juga bagus. Dari bentuk, dari kualitasnya akan bagus. Kalau semua orang tahu cara saya agar ayam sehat terus, mereka akan merasa tenang dan pikiran nyaman ya untuk ternak ayam petelur. Jadi hobi kita itu menyenangkan, bukan hobi yang menyesal ya dalam ternak ayam petelur. Bisa dibilang saya ini dokternya ayam petelur ya, tetapi dokter tanpa ijazah. Dan saya dokter berdasarkan praktek langsung dengan pengalaman. Insya Allah sudah terbaik dan ampuh menjadikan ayam petelur berkualitas. Bisa dibilang dokter umum ya, dari kesehatan, dari pakan, dari vitamin juga tahu, dan dari bentuk kandang seperti apa, saya bisa membenarkan apa yang kurang dari ternak ayam petelur. Pokoknya saya yakin ternak ayam petelur dari 0 sampai berhasil kita layak dan mampu ya. Jadi itu ya ternak ayam petelur 5 ekor tidak divaksin tidak masalah asalkan belinya dari penjual pulet yang amanah. Ada riwayat vaksin meskipun tidak lengkap ya, yaitu vaksinnya dari anakan, bisa dibilang seperti itu. Terus muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak divaksin sama sekali? Kalau tidak divaksin sama sekali, saya belum pernah membuktikan ya, karena vaksin itu murah, vaksin yang lewat air minum. Masa tidak dibelikan vaksin air minum sih? Harganya hanya 17.000 sampai 22.000 biasanya harganya itu segitu ya, murah ya. Untuk kapasitas 500 atau 1000 itu biasanya harganya segitu. Jadi tetap pakai vaksin ya, karena di sini mudah mendapatkannya. Kalau yang saya review tadi dari awal beli umur 14 minggu sampai sekarang umur 1 tahun, sama sekali tidak pernah divaksin ya, dan dikasih vitamin pun sangat jarang ya, dan hasilnya juga bagus bertelurnya.
banyak. Artinya 5 ekor itu bertelur per hari, banyak 5 ekornya ya yang bertelur, atau 5 butir daripada 4 butir dalam sehari, kata beliau ya ini. Tetapi dia tetap tanya saya ketika ada masalah atau sesuatu yang mungkin akan terjadi untuk mengantisipasinya. Alhamdulillah ayamnya tak ada yang mati. Sekarang muncul pertanyaan, kalau ternak saya di antara 100 sampai 500 ekor bagaimana Mas? Saya sarankan untuk divaksin ya, untuk mencegah ayammu tidak mudah sakit, karena ternak mulai 100 atau 200 ekor itu modalnya lumayan banyak ya bagi pemula yang baru punya uang modal segituan, apalagi modalnya pas-pasan. Tidak pengalaman ya sudah, bisa juga berhasil, bisa juga tidak, seperti itu ya. Cerita lagi ya, ini pengalaman saya sendiri. Ternak ayam petelur itu 50 ekor tanpa vaksin. Saya belinya eceran ya, ini 50 ekor juga hidup semua. Seingat saya dari masa bertelur awalan sampai akhir tidak pernah saya vaksin suntik lagi ya. Ayamnya juga baik-baik saja. Tetapi vaksin air minum tetap saya kasih, karena ilmu dasar ternak ayam petelur itu hanya vaksin air minum, NDIB dan ND Lasota. Saya 1 bulan menggunakannya dan di bulan berikutnya kita rolling, artinya 1 bulan bergantian vaksinnya untuk vaksin air minum ini. Dan untuk vaksin suntik yaitu vaksin IB, untuk ilmu dasarnya ya ini vaksin IB, vaksin Korisa dan vaksin EDS. Untuk pengalaman saya hanya pakai vaksin suntik AI saja ya ketika ketika masih kecil, hanya 1 kali saja. Tetapi ketika 1 tahun lebih saya vaksin lagi karena ada vaksin turan atau vaksin yang tidak terpakai. Ayamnya juga baik-baik saja ya dan sangat bagus, bertelurnya saat ini masih besar-besar ya, karena mau mendekati masa afkir atau 2 tahun lebih sebentar lagi untuk ayamnya ini. Bagi yang pengen tambah ilmu ayam petelur agar sehat semua, ikutilah channel ini terus ya, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kita yang membutuhkan. Itulah pengalaman ternak ayam petelur skala rumahan yang saya ketahui jarang divaksin, bahkan tidak vaksin dari dia beli ayam remaja, yaitu beli ayam dari umur 13 minggu sampai umur 16 minggu. Itu ketika sudah sampai ke tangannya jarang atau tidak pernah divaksin ya. Jarang banget ya ternak ayam petelur rumahan itu memulainya dari DOC atau dari anakan. Yang pernah saya lihat kebanyakan dia beli dari umur remaja. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan semoga kita semua sukses dalam ternak ayam petelur dan berhasil, tidak ada kekecewaan, jadi hobi kita semakin menyenangkan. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.